Saya akan membahas tentang pengantar ilmu ekonomi. Jadi pertama-tama kita ke pengertiannya dulu. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan suatu negara. Nah, menurut JBC, ekonomi itu sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan suatu kekayaan. Selanjutnya kita masuk ke sejarah ekonomi. Jadi salah satu karya pertama tentang ekonomi itu ditulis oleh Xenophon. Karyanya itu adalah Oeconomicus atau manajemen rumah tangga, yang isinya itu dialog Socrates dan Critobulus tentang peraturan manajemen rumah tangga atau pembagian pekerjaan dan pentingnya pendidikan bagi semua anggota keluarga. Nah, lalu kemudian ilmu ekonomi itu semakin berkembang sampai sekarang dianggap penting. Terbitnya buku The Wealth of Nations oleh Adam Smith pada tahun 1776 itu ditandai karena adanya perubahan pada masyarakat melalui revolusi industri yang telah terjadi. Setelah buku itu terbit, perkembangan ilmu ekonomi pun semakin luas sampai mencakup makroekonomi dan mikroekonomi, di mana makroekonomi itu adalah suatu permasalahan yang cakupannya cukup luas seperti inflasi contohnya. Nah, kalau mikroekonomi adalah suatu permasalahan yang cakupannya kecil seperti permasalahan ekonomi rumah tangga. Nah, lalu yang kedua itu ada barter dan uang. Barter itu adalah perdagangan yang saling bertukar barang, di mana barter itu dilakukan mulai pada masa manusia mulai menetap untuk bercocok tanam dan beternak. Itu sekitar 6.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Syarat-syarat barter itu yang pertama itu barang yang ditukarkan ada secara fisik dan nyata. Lalu yang kedua, individu atau kelompok yang ingin melakukan barter harus saling memerlukan barang yang ditukarkan pada saat yang bersamaan. Lalu yang ketiga, barang yang ditukarkan itu harus memiliki nilai yang setara atau mendekati adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, di perkembangan selanjutnya, manusia itu mencari alat sebagai pengganti nilai suatu barang. Maka koin besi pun muncul sebagai pengganti nilai barang tersebut. Itu dimulai pada tahun 650 sebelum Masehi di Lydia, Turki. Waktu itu koin hampir setara dengan barang yang ditukarkan. Selain uang dalam bentuk koin, uang kertas pun mulai hadir akhirnya. Pada abad yang ke-20, uang akhirnya bisa tersimpan secara digital di banyak bank-bank. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu pastinya tidak terbatas. Hari ke hari ada aja kebutuhan manusia yang berbeda-beda. Nah, faktor-faktornya itu, yang pertama jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan utama yang harus terpenuhi dahulu, yaitu pangan, sandang, dan papan. Lalu yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti sepatu, tas, laptop. Lalu yang ketiga, kebutuhan tersier. Itu adalah kebutuhan yang bersifat mewah, seperti mobil, motor, dan dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, lalu kita masuk ke jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada pertama itu kebutuhan individu, di mana kebutuhan itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya tuh petani butuh cangkul, programmer butuh komputer atau teknologi lainnya. Nah, lalu yang kedua itu adalah kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat seperti atau kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya, air bersih, tol, infrastruktur umum. Nah, lalu selanjutnya jenis kebutuhan berdasarkan waktu, yaitu ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dilakukan saat ini dan tidak dapat ditunda. Contohnya pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu kebutuhan di masa mendatang, yaitu kebutuhan yang dirancang supaya terpenuhi di masa depan. Contohnya itu tabungan untuk kuliah di masa depan. Nah, lalu selanjutnya itu adalah jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan atau pemenuhan kebutuhan. Yang pertama itu adalah kebutuhan jasmani atau fisik. Itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, contohnya pakaian, makanan, obat-obatan, dan juga minuman. Lalu yang selanjutnya itu adalah kebutuhan rohani. Itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya itu supaya bisa bekerja lebih baik, karyawan itu perlu dapat nasihat, motivasi, atau general manajernya itu membuat rekreasi untuk karyawannya. Nah, lalu barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Jadi jenis-jenis barangnya itu adalah pertama berdasarkan cara memperoleh barang ekonomi, yaitu barang yang didapat dengan mengorbankan sesuatu untuk mendapatnya. Contohnya baju. Nah, jadi untuk mendapat baju kita harus bekerja. Nah, ini baju sekolah. Orang tua saya itu bekerja untuk
membeli baju sekolah saya dan menyekolahkan saya. Lalu yang kedua, barang non ekonomi atau barang bebas, barang yang didapat tanpa adanya pengorbanan, contohnya sinar matahari, air, udara, dan lain sebagainya. Lalu berdasarkan kepentingan, yang pertama ada barang inferior, yaitu barang yang pemakaiannya itu dikurangi kalau pendapatannya bertambah ataupun sebaliknya. Lalu yang kedua, barang esensial, yaitu barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah barang normal. Itu adalah barang yang permintaannya itu akan bertambah kalau pendapatannya itu juga meningkat. Begitupun sebaliknya. Lalu yang keempat adalah barang mewah, dimana itu adalah barang mahal dan dapat menaikkan status sosial. Contohnya tuh kayak mobil. Nah, biasanya kalau kita pakai mobil tuh dianggap udah orang mampu atau di atas mampu. Nah, lalu berdasarkan cara penggunaan. Yang pertama adalah barang pribadi. Jadi barang pribadi itu adalah barang yang dimiliki oleh individu itu sendiri atau digunakan oleh individu atau perorangan. Lalu yang kedua adalah barang publik, adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau umum, contohnya infrastruktur umum dan sebagainya. Lalu berdasarkan hubungan pemakaian. Yang pertama itu barang substitusi, yaitu barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya itu kalau harga beras mahal, orang itu bisa makan jenis karbohidrat lainnya kayak jagung, singkong, dan sebagainya, mie, tepung gitu. Tepung diolah. Lalu yang kedua adalah barang komplementer, yaitu barang yang kegunaannya akan bertambah kalau digunakan bersama dengan orang lain. Contohnya itu seperti sepatu dengan kaos kaki, mobil dengan bensin, motor dengan bensin. Nah, selanjutnya, berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan. Pertama itu ada barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan dan biasanya diperoleh langsung dari alam. Contohnya itu kapas. Lalu yang kedua, barang setengah jadi, barang yang diproses di tahap tertentu tapi belum menjadi barang yang siap pakai. Contohnya itu benang. Lalu yang selanjutnya adalah barang jadi, yaitu barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya seperti kemeja dari benang. Lalu berdasarkan bentuk dan sifat, yaitu barang tetap, barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya gedung, tanah, dan benda-benda mati lainnya. Lalu barang bergerak, barang yang masa pakainya itu pendek, contohnya buah, sayur, beras, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke kelangkaan. Kelangkaan itu adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam itu nggak semua sumber daya alam bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bisa segera diperbarui sehingga lama-kelamaan jumlahnya menjadi sangat terbatas. Contohnya itu minyak bumi. Pembentukan minyak bumi itu kan lama, hingga butuh waktu berjuta-juta, bertahun bahkan juta tahun. Nah, lalu yang kedua itu contohnya kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nggak bisa dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia. Lalu yang ketiga itu keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Jadi keterbatasan itu karena rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal, sehingga sumber daya ekonomi itu nggak bisa dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Sebagai informasi, 1, 2, 3 tadi itu adalah penyebab kelangkaan. Selanjutnya kita masuk ke biaya peluang. Jadi biaya peluang itu apa sih? Biaya peluang adalah biaya atau apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya itu waktu liburan Imlek atau Natal. Nah, jadi misalnya saya mau ke Ancol atau ke Jakarta. Nah, pergi ke Jakarta itu membutuhkan biaya yang tidak murah. Dari tiket pesawat, hotel, biaya makan, itu pasti membutuhkan biaya sekitar 30 juta untuk mungkin keluarga kecil ataupun lebih banyak untuk keluarga besar. Kalau misalnya saya tidak memilih untuk jalan-jalan, saya lebih memilih untuk ya udah di rumah aja liburan Imleknya. Saya itu bisa menghemat 30 juta tadi. Jadi apa yang udah kita selamatkan 30 jutanya itu untuk tidak jadi pergi ke Jakarta, itu adalah suatu biaya peluang. Nah, jadi biaya peluang sama biaya sehari-hari itu bedanya itu sedikit saja. Kayak biaya peluang itu kebutuhan sekunder yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, biaya sehari-harinya itu adalah kebutuhan.
Selanjutnya kita masuk ke skala prioritas. Skala prioritas adalah sistem atau metode untuk mengurutkan berbagai kebutuhan, tugas, atau kegiatan berdasarkan tingkat kepentingan. Contohnya tuh sebagai ketua OSIS yang berprestasi dalam akademi, di mana kondisi itu membuktikan bahwa ia tuh mampu menentukan skala prioritas dari yang terpenting hingga kurang terpenting, di mana dia tuh bisa menentukan waktunya untuk belajar dan mengurus OSIS. Sehingga dia tuh berprestasi juga di akademiknya selain di OSIS. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ada 3. Yang pertama itu ekonomi deskriptif, yaitu bekerja dengan mengumpulkan informasi faktual mengenai masalah ekonomi, lalu menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Jadi yang kedua itu adalah teori ekonomi. Teori ekonomi adalah suatu kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan kebijakan ekonomi. Jadi teori ekonomi itu ada 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Lalu ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah ilmu yang menggunakan kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif, dipandang sebagai solusi untuk masalah ekonomi praktis. Selanjutnya, materi yang terakhir, last but not least, adalah sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, di mana itu adalah merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya pertama itu teknik produksinya itu dipelajari secara turun-temurun dan sifatnya sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga adalah pertukaran dilakukan dengan sistem barter, barang dengan barang. Yang keempat adalah belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima masih terikat dengan tradisi. Lalu yang terakhir adalah tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Lalu sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando, di mana peran pemerintah itu sangat dominan. Contoh dari negara yang menggunakan sistem ekonomi komando adalah Kuba. Nah, ciri-cirinya itu, pertama, semua alat dan sumber daya produksi yang dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan tuh nggak ada atau nggak diakui. Yang kedua adalah pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja itu ditentukan oleh pemerintah. Rakyat itu nggak bisa memilih kebebasan memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan perekonomian itu diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah membuat rencana pembangunan nasionalnya. Segala keputusan yang ada di perekonomian itu ada di tangan pemerintah. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh pihak swasta. Jadi pemerintah itu hanya mengawasi aja, nggak ada melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Contohnya itu negara yang sistem ekonominya itu mendekati sistem ekonomi pasar itu kayak Amerika dan Inggris. Jadi ciri-ciri sistem ekonomi pasar itu semua sumber produksinya itu menjadi milik masyarakat. Jadi masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber-sumber produksi. Yang kedua adalah pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung untuk masalah kegiatan ekonomi atau dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya produksi dan golongan pekerja. Lalu sistem ekonomi yang terakhir adalah sistem ekonomi Indonesia, di mana karakteristik perekonomian Indonesia itu berdasarkan pasal 33 UUD NRI tahun 1945. Nah, jadi karakteristiknya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu akan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Segitu saja materi pengantar ilmu ekonomi dari saya. Terima kasih.